dan Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami membawakan persentase kami dari nomor proposal P913, judul proposal teknologi cerdas budidaya karang hias ex situ. Saya sendiri sebagai pengusul bersama dengan 6 orang anggota. Kami berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dan bermitra dengan Serialistik Bahari. Untuk skema yang kami pilih adalah K3, pengembangan produk inovasi bersama. Adapun identitas dan rekam jejak kami sebagai pengusul, semua kami itu sudah punya rekam jejak sebagai mengelola kegiatan penelitian ataupun pengabdian serta matching fund. Jadi mulai dari saya sendiri dari Prodi Teknologi Pendidikan, Pak Andi Asdar, Bapak Andi Asdar dari Prodi Teknologi Budidaya Perikanan, Bapak Pak Harudin dan Irawan juga berasal dari prodi yang sama, Teknik Kelautan, Bapak Zulkifli dari Prodi Agribisnis Perikanan, dan Bapak Andrianto serta Muhtar ini dari masing-masing dari Prodi Teknik Informatika dan Teknik Mekatronika. Jadi kami berasal dari prodi dan kompetensi yang berbeda. Adapun pengelolaan program Matching Fund 2024 di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, mulai dari pembantu direktur 1, 2, dan 3, kemudian melibatkan ketua jurusan. Jadi ini pimpinan pucuk Politeknik Pangkep, mulai dari direktur, pembantu direktur, dan ketua jurusan terlibat. Kemudian terlibat juga pengawas mutu internal, penjamin mutu internal, dan satuan pengawas internal. Unit pengelola program, kami mempunyai unit pengelola program di tingkat perguruan tinggi diketuai oleh Ibu Dr. Andriani. Kemudian bagian keuangan juga terlibat dalam program ini. Kami di sini, saya bertindak sebagai task force, kemudian bekerjasama dengan ketua program studi dan ketua pengembang kurikulum. Ini hubungannya dengan kegiatan MBKN. Kemudian kami terbagi menjadi 5 PIC. PIC aktivitas 1 itu Bapak Pak Harudin, PIC aktivitas 2 Irawan Alham, PIC aktivitas 3 Bapak Zulkifli, aktivitas 4 Andrianto, dan aktivitas kelima Bapak Andi Asdar. Untuk aktivitas keempat dan kelima itu akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Kemudian urgensi dan reka cipta yang kami usulkan yaitu bahwa kegiatan transplantasi karang ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan kemampuan reproduksi aseksual daripada koloni karang itu sendiri. Jadi kegiatan transplantasi karang ini saat ini sudah marak dilakukan karena aturan ataupun regulasi membatasi pengambilan karang secara alami, sehingga pada awal tahun 2023 kebetulan kami juga memenangkan Matching Fund 2023, itu dilakukan pembibitan karang, budidaya karang secara in situ dengan mengambil karang dari alami, kemudian pembibitan secara in situ, tetapi kita ketahui bahwa 20% daripada kegiatan pembibitan itu harus ditujukan untuk konservasi. Kemudian dari pembibitan ini kita mendapatkan F0-nya, kemudian kita kembangkan dengan melalui transplantasi karang. Kemudian setelah mendapatkan F1, kita pelihara ataupun penampungan, kita tampung dalam wadah akuarium resirkulasi modular seperti ini. Jadi intinya bahwa kita melakukan budidaya in situ, tetapi ada beberapa hal keterbatasan yang kami dapatkan di alam, yaitu budidaya in situ ini mengalami kendala faktor pembatas, yaitu faktor lingkungan, ya, sehingga perubahan lingkungan itu selalu berubah, sehingga
produksi daripada pembibitan ini mengalami kendala sehingga tidak mencapai target yang kita inginkan. Kemudian karena faktor perubahan iklim sehingga ini juga membatasi produksi yang kita hasilkan. Kemudian maraknya perubahan iklim ini juga menyebabkan risiko yang begitu besar dalam maintenance dan controlling daripada budidaya in situ, sehingga kita berpikir bahwa untuk lebih memaksimalkan produksi maka kita lakukan budidaya ex situ. Budidaya ex situ berarti budidayanya tidak pada perairan alami, tapi pada wadah yang bisa kita kontrol. Jadi kita memilih akuarium resirkulasi modular. Kemudian pada kegiatan ini, kegiatan pertama diawali dengan pembuatan prototip teknologi cerdas budidaya karang hias ex situ. Jadi seperti terlihat pada gambar 1. Jadi kemudian kita mempersiapkan infrastruktur yang kita perlukan. Kemudian pada teknologi cerdas ini kami menggunakan teknologi sensor, ya, teknologi sensor untuk akuisisi data parameter kualitas air. Seperti terlihat pada gambar 3 seperti ini. Kemudian itu dihubungkan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam sini terdapat seperti terlihat pada gambar, itu terdapat sensor-sensor, misalnya sensor kualitas air seperti pH, kemudian salinitas, cahaya, dan juga suhu. Dan itu ditampilkan pada screen dan juga ada warning system. Sehingga diharapkan bahwa dengan teknologi, dengan input teknologi sensor ini kita bisa mengontrol, membudidayakan karang secara ex situ dengan mengendalikan kualitas air, sehingga harapannya adalah pertumbuhan karang menjadi lebih terjamin, serta kesehatan dan perkembangannya juga lebih terjamin. Seperti itu. Terus untuk warning system dapat dilihat pada model di sini. Ini warning system dan controlling di sini bermakna bahwa parameter kualitas air itu perubahan parameter kualitas air itu dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga kita bisa melakukan tindakan pengolahan atau pengendalian terhadap perubahan tersebut. Jadi intinya adalah menjamin karang untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan parameter ideal yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Kemudian peta jalan inovasi. Jadi pada tahun 2022 sampai 2023 kami telah melakukan restorasi dan budidaya karang in situ. Kemudian di tahun 2024 ini kita melakukan transplantasi bibit karang indukan dan anakan secara ex situ. Jadi kita kembangkan budaya ex situ di sini. Kemudian pada tahun 2025 proses produksinya berbasis IoT. Jadi sini sudah mulai masuk Internet of Things di sini. Jadi kita berharap peningkatan mutu karang hias dengan sistem ex situ inventory dan tetap menggunakan resirkulasi modular akuarium penangkaran. Kemudian pada tahun 2025 itu budaya smart cultivation ini melibatkan pengelolaan kualitas air secara mekatronik hingga 2026. Kemudian mekanisme dan metode pelaksanaan. Jadi tahun pertama tim pengusul melakukan kegiatan itu mengembangkan desain dan instalasi budidaya karang hias, termasuk penyediaan sarana prasarana dan perencanaan desain dan instalasi prototipe. Yang kedua, penerapan teknologi sensor akuisisi data parameter kualitas air. Yang sub kegiatannya adalah mengembangkan sensor parameter kualitas air dan melakukan perekaman. Jadi di sini kita melakukan pengujian untuk mendapatkan data untuk melakukan validasi dan pengolahan data sehingga bisa menampilkan dan konfirmasi bahwa efektivitas daripada teknologi yang kita gunakan. Terus yang ketiga, pemantauan dan pengolahan kualitas air pada akuarium.
itu memerlukan biaya sekitar 5, 6, 12, 20%, kita 20% dari total biaya, sehingga biaya yang diperlukan adalah 500 juta atau 100% dari kegiatan yang kita usulkan untuk pembiayaan di kementerian. Jadi jumlahnya adalah 500 juta. Manfaat bagi perguruan tinggi, itu manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya IKU 2, yaitu tentang mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan MBKM. Jadi mereka terlibat dalam kegiatan pemilihan bibit, penanganan, indukan, penempelan, pemeliharaan, dan panen serta pasca panen. Untuk dosen yang ada dalam kegiatan MF 2024 ini berarti melakukan kegiatan di luar kampus untuk membimbing masyarakat dalam kegiatan budaya ex situ. Jadi target yang diharapkan adalah IKU 3. Kemudian hasil kegiatan MF 2024 ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha industri karang hias. Jadi tercapai IKU 5 daripada IKU yang telah ditetapkan bagi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan juga mitra yang terlibat dalamnya. Terlibatan mahasiswa, jadi kegiatan ini melibatkan 5 orang mahasiswa dari program studi yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, baik maupun juga program studi yang ada di perguruan tinggi lain di Sulawesi Selatan. Yaitu kegiatan pertama itu MBKM melibatkan 3 orang mahasiswa, utamanya dari prodi bisnis dengan pengakuan kredit sebanyak 20 SKS. Untuk penelitian skripsi, jumlah mahasiswa yang akan terlibat sekitar 1 baik dari teknologi pemilihan ikan maupun dari teknik mekatronika, dan ini pengakuan kreditnya sekitar 6 SKS. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.